Nah, waktu melajarin itu, apa yang bikin Koyong mantap dengan Islam? Cuman wudhu. Serius? Iya. Wah, keren amat. Cuman wudhu. Wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Ko Ayung, Senyetan, jadi sama-sama setan. Ternyata beliau ini dulu sempat jadi mualaf, tapi udah lama banget Pak ya. Iya, iya. Tahun berapa? 97. 97, Masya Allah, lama bener. Nah, jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ko Ayung ya. Boleh kok. Waktu itu sebelum masuk Islam dari agama apa? Kristen. Kristen. Gerejanya Pantai apa? Costa. Gerejanya namanya apa? Pantai Costa. Gereja Pantai Gereja Costa. Pantai. Cuma gereja Pantai Costa Iya. doang itu Nah, di Surabaya. iya. Oh, bukan di Tulungagung. Oh, di Tulungagung. Di Tulungagung. Oh, gitu. Oh, jadi aslinya Karena itu gereja itu kan gereja milik keluarga besar. oh, Keluarga besar. oh, jadi gereja itu milik keluarga. Keluarga besar. Oh, Ya. itu bapaknya pendeta. Bukan. Paman. Oh, paman. Oh. Aku baru tahu gereja milik keluarga besar gitu. Iya. Terus jadi kalau Adik saya sekarang juga mendirikan gereja di Surabaya ini. masih pendeta. Bukan, suaminya yang pendeta. Oh, adanya Ya, saya perempuan. yang kecil. Berapa saudara? Oh, ya. Saya 6. Nomor berapa? 4. Oh, adanya perempuan, sekarang istrinya pendeta. Gitu. Atau gimana? Bukan, suaminya pendeta. Oh, iya, Adik. adanya Koyong perempuan. Punya Perempuan. suami pendeta. Iya. Oh, ya. Berarti iparnya Koyong berarti sekarang. Iya, pendeta. betul. Gereja Adik apa tuh? ipar. Glow. Gereja apa tuh? Glow. Iya, singkatan apa? Kurang tahu ya. Oh, nggak tahu ya. Iya. Oh, dulunya berarti Koyong memang dari kecil di gereja keluarga ya berarti Iya. ya. Gereja Pantai Costa. Iya. Pantai Costa berarti tepuk tangan joget-joget itu kan? Iya. Sama sama saya. Gereja Pantai Costa, itunya apa? Bukan battle atau apa gitu bukan? Bukan Pantai Costa. Pantai aja. Costa aja? Iya. Dari kecil berarti besarnya di gereja. Iya. Umur 21 tuh berarti kuliah? Berkuliah atau gimana? Saya nggak kuliah. Oh, kuliah, berarti Iya. lulus SMA. Lulus SMA aja. 21 masuk Islam. Terus waktu masuk Islam, itu gara-garanya kenapa? Kan masih umur-umur gimana ya? Umur-umur cari jati diri gitu lah ya. Jadi gini Kak Dondi, waktu itu kan ada pertanyaan yang mengganjal di hati kan. Heeh. Setelah saya baca-baca, saya sering baca Alkitab itu saya tanya ke mama saya. Nah, itu Yesus itu Tuhan apa Nabi? Kan gitu. Tapi jawaban mama itu ya bisa dibilang nggak sesuai dengan harapan saya. Jawabannya nggak memuaskan. Nggak memuaskan. Terus nggak tanya ke pamannya yang jadi pendeta gitu? Waktu itu saya masih belum berani sih. Oh, belum berani? Iya. Oh, baru 27. Ada. Oh, itu. Ada pertanyaan itu yang nggak bisa, juga nggak bisa dijawab juga. Sama Tapi, pamannya? Sama paman. Waktu itu justru dicuekin gitu loh, sambil ditinggal pergi gitu aja. Ingat pertanyaannya apa, ingat nggak? Udah 30 tahun lebih ini. Ya, Yohanes berapa ya? Yohanes 7, Yohanes 16. 7. Oh, yang ajaranku bukan berasal dari aku gitu ya. Tapi dari yang mengutus aku gitu ya. Iya, betul. Dijawabnya gimana? Nggak dijawab sama sekali. Loh, Jadi ditinggal pergi sambil ya gimana ya? dicuekin? Ya dicuekin gitu aja. Ya itu yang membuat saya detik itu juga saya nggak pernah ke gereja. Waktu itu saya juga hijrah ke Kalimantan dulu. Ke Kalimantan saya kerja. Setelah itu dari situ sampai tahun 97 ya. 97 saya kenal dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Oke, gitu ya. Dari situ saya belajar, saya sering main ke desanya. Saya lihat saudara karena di desanya itu kan di Kalimantan? bukan di sini, di Bojonegoro. Oh, Istri saya orang Bojonegoro. Oh, oke. Jadi tadi yang ke Kalimantan nggak lama balik lagi atau gimana?
Ya di sana kerja, habis itu saya kembali ke Surabaya, terus saya kerja di pabrik, saya kenal istri saya. Oh, oke, ya, ya. Gitu. Terus di situ baru kenal Islam. Waktu itu kan saya dibuang dari keluarga Kodondi. Tapi kan belum masuk Islam, kok udah dibuang? Ya, waktu itu saya kenal 97 itu, ya kan. Setelah pulang dari Kalimantan kan saya bilang ke keluarga kalau saya ingin menikah gitu loh. Karena saya punya cewek, tapi kebetulan cewek saya ini pribumi karena saya keturunan kan. Saya pribumi. Ya jawaban keluarga nggak masalah. Yang penting istrimu masuk ke keluarga kita. Jadi kita nikahkan secara Kristen kan gitu. Saya yang nggak mau karena saya sudah pas, saya sudah mantep dengan apa yang selama ini selama pacaran ini saya pelajarin gitu Kodon. Nah waktu pelajarin itu apa yang bikin Koyung mantap dengan Islam? Cuman wudhu. Serius? Iya. Keren amat. Cuman wudhu. Wudhu. Jadi ceritanya gimana wudhu? Kerennya di mana? Jadi waktu itu apa ya? Saya lihat kalau di kampung itu kan gini Kododi, rumah tengah ini kosong kayak lapangan gitu. Jadi kita kan melihat ya kan saudara-saudaranya pacar saya waktu itu kan masih pacaran ya. Saya lihat di situ dia wudhu itu padasan. Kalau orang Jawa bilang padasan itu ada di depan rumah gitu. Jadi mereka wudhu, saya lihat, saya perhatikan aja. Saya tanya ke istri saya, ngapain sih itu? Itu namanya wudhu. Tapi kok berulang-ulang wudhunya kan gitu? Kok wudhu setiap waktu itu saya kurang lebih sekitar hampir sampai jam 6 sore. Nah berarti, berarti sekitar 3 kali. Duhur, asar, sama maghrib ya. Itu saya perhatikan terus. Nah setelah itu terus wudhunya sampai berapa kali? 5 kali. Karena sholat kita itu 5 waktu ya, berarti 5 kali. Oh gitu. Kenapa sih kok sampai wudhu gitu loh? Nah, akhirnya kita dijelasin ya wudhu itu kita memang membersihkan ya kan sebelum kita menghadap ya kan kita sembahyang kita harus bersihkan diri kita dulu. Beda sekali dengan ajaran yang kemarin saya peluk itu. Gitu. Padahal di PL kan ada juga wudhu. Ada ya? Ayo, berarti nggak pernah baca PL berarti. Enggak, ya saya sedikit-dikit tahu. Yesus juga dia akan masuk ke Bait Allah juga dia wudhu kan itu. Ya kalau di perjanjian baru sih nggak ditulis. Tapi kalau yang di perjanjian lama, umatnya Nabi Musa kalau mau masuk kemah perjanjian wudhu dulu. Ada wudhu berarti kan? Iya betul. Nah terus terkesan dengan wudhu dalam Islam. Iya betul. Jadi yang membuat berkesannya itu kenapa? Mau menghadap Sang Pencipta, bebersih dulu. Betul. Gitu, ya? Dan itu beda kalau di saya setiap hari Minggu saya ke gereja itu ya saya bermain-main dulu sebelum kita masuk ke gereja kan kita mainan dulu di taman gitu. Setelah itu kita ya pakai sepatu masuk kan masuk. Nah padahal setelah saya memeluk Islam ya kan. Nah itu kan baru setelah saya mengenal Islam itu baru saya tahu kan. Ini kan bait Allah gitu ya kan. Kenapa kok dia seenaknya masuk dengan apalagi dengan ya kalau yang cowok mungkin agak rapi lah ya kan. Cuman kalau yang cewek ya gitulah ya kan. Adik-adik saya aja ya pakainya ya mini-mini udah biasa itu. Mini-mini.